wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Alfansyah dengan NIM nomor belakang 042 dari kelas 2023B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyiaran 3 fase terkendali setengah gelombang. Untuk komponen-komponen yang digunakan adalah ini: AC voltage source 3 biji untuk 3 fasanya. Untuk penyiaran terkendalinya menggunakan tiristor 3 buah. Kenapa 3 buah? Karena ini setengah gelombang, bukan full wave atau gelombang penuh. Untuk mengatur sudutnya pada tiap fase menggunakan pulse generator. Komponen selanjutnya adalah current measurement untuk menghitung arusnya. Untuk komponen selanjutnya adalah voltage measurement untuk menghitung tegangannya. Untuk komponen selanjutnya adalah bebannya menggunakan resistor. Untuk AC voltage source-nya kita menggunakan peak amplitude-nya 220. Untuk sudut fasanya yang pertama 0. Untuk frekuensinya kita menggunakan 50 Hz. Untuk fase kedua kita menggunakan peak amplitude 220 juga. Untuk derajat fasanya minus 120, frekuensinya 50. Untuk fase ketiga kita menggunakan peak amplitude yang sama 220. Untuk sudut fasanya 120 plus frekuensinya 50 Hz. Untuk pada tiristor kita mengatur sudutnya pada pas delay dengan menggunakan rumus. Untuk menghitung pas delay-nya, sudutnya 90 derajat. Untuk fase pertama, sudut dibagi 360 dikali 0,02. Ketemu 0,005 second. Untuk fase kedua rumusnya sama, tinggal ditambah sepertiga dari 0,002, hasilnya 0,0117. Untuk fase ketiga sama juga pada fase pertama, namun yang membedakan adalah ditambah 2/3 dikali 0,002, hasilnya 0,0183. Kita cek, ini menggunakan 0,005. Ini 0,0111. Ini 0,0183. Untuk periodenya ini kita mendapatkan 0,02 itu dari 1 per frekuensi. Kita menggunakan frekuensi 50 Hz. Kita run. Oh ya, ini untuk beban resistornya kita menggunakan 182 ohm. 182 ohm. Kita mendapatkan nilai VRMS 136 dan nilai Vmean atau VDC-nya 103,5. Mendapatkan IRMS 0,7474 dan IMEAN-nya 0,5688. Kita cek pada menghitung VRMS-nya menggunakan rumus sebagai berikut. VRMS sama dengan VM atau V puncak dikali akar 3/2 dikali 3/2 pi dikali pi min derajatnya per 2 ditambah sin 2 sudutnya per 4. Kita untuk mengetahui VM-nya kita harus melihat pada skopnya.
kita tunggu untuk melihat skupnya. Pada skup itu tertulis 219,198 volt. Itu dikali dengan berikut. Ya, ini untuk grafik voltasenya. V-peak-nya kita ketemu 219,195. Ini toleransi aja. Maka ketemu 134,2 pada hasil perhitungan. Untuk pada hasil simulasi kita mendapatkan 136 volt. Itu dikarenakan hasil simulasi dan hasil perhitungan memiliki selisih antara tegangannya. Karena hasil simulasi memiliki toleransi yang berbeda. Untuk pada IRMS-nya kita mendapatkan hasil 0,7377 untuk IRMS-nya. Ini 7474. Untuk hasil IMEA-nya kita mendapatkan hasil 0,5749, 0,5688. Ya, ada selisih sedikit antara 0,01 sekian. Kita lanjut pada beban RL. Untuk beban RL sendiri sama pada rangkaiannya, berbeda pada induktornya. Induktornya memiliki nilai 700 mH. Untuk VDC-nya sama, yang lain-lain juga sama. Untuk hasil simulasinya itu IRMS-nya 140,9 dan IMEA-nya 85,58. VRMS-nya dan IRMS-nya 0,4832 dan MEA-nya 0,4657. Itu ada sedikit perbedaan antara beban R dan beban RL. Ada perbedaan antara 4 volt sampai 6 volt. Itu dikarenakan ada beban tambahan yaitu induktor. Kita lihat gambar grafiknya. Untuk gambar grafiknya tidak ada perbedaan antara beban R dan RL. Itu arusnya seperti ini. Untuk arus RL-nya, untuk arus R-nya seperti ini. Ada sedikit perbedaan. Kita lanjut pada rangkaian RC. Untuk rangkaian RC juga sama dengan RL. Yang membedakan adalah pada penambahan komponen kapasitornya. Untuk yang beban RL, induktornya itu di seri. Kalau beban RC ini kapasitornya di paralel. Untuk nilai-nilai komponennya juga sama semua, mendapatkan nilai sekian. Ini sama dengan beban R kurang lebih. Di VRMS-nya 136 dan IRMS-nya 0,7588. Mungkin yang membedakan adalah di gambar grafiknya atau gambar gelombangnya. Ya, ada sedikit perbedaan. Kalau di tegangannya tidak ada perbedaan.
Sekian dari video penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.